Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Silakan untuk buka kelasnya, Azam memimpin doa. Ya teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak. Ya, bagaimana ini kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini jangan lupa ya untuk absen di grup WA, ketik nama dan juga sama nomor absennya ya. Tapi kalau lihat Bu Erva di Zoom ini kelihatannya ini masuk semua. Ini anak-anak juga sudah rapi, sepertinya sudah siap memulai pelajaran ini. Semangat ini. Semangat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Pertemuan yang lalu sebenarnya kan kita sudah membahas tentang perusahaan jasa ya. Yang pertama itu perusahaan itu dibagi kegiatannya, ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, sama ada juga namanya perusahaan manufaktur. Kemarin juga sudah dibahas pada perusahaan jasa itu cirinya apa saja ya. Nah, pada perusahaan jasa itu contohnya untuk salon itu kan pasti ada transaksi ya. Biasanya kalau di salon itu transaksinya itu apa saja ya, Nak ya? Ya, beli peralatan, terus Asip, Bu Eva mau tanya ya. Tentunya kalau ada transaksi pasti dikasih buktinya ya. Umpamanya kalau kita beli peralatan, kita dapat bukti apa Yonanda? nota Bu. Benar, pintar ya. Kalau kita belinya secara kontan, maka kita akan dapat namanya nota kontan ya. Kontan. Jadi setiap transaksi di perusahaan itu ada namanya bukti transaksi lah. Bukti transaksi itu nanti kita gunakan, dianalisis dulu, baru nanti digunakan untuk penjurnalan. Oke ya. Yang lalu kan Bu Erva sudah minta kalian untuk membaca kira-kira hari ini yang dibahas itu tentang apa ya. Jadi Bu Erva mau bertanya ya, jenis transaksi pada perusahaan itu ada berapa berdasarkan kegiatannya? Bu. Oke, silakan. Ada dua. Apa? Internal dan eksternal. Oke, betul. Internal apa dan sih? eksternal. Benar. Transaksi internal itu ada yang bisa menjawab nggak? Saya Bu, saya. Oke, silakan. Transaksi yang terjadi pada intern perusahaan. Oke, benar ya. Alhamdulillah. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai ini ya, materinya tentang transaksi dan juga bukti keuangan. Bukti transaksinya itu apa saja ya. Jadi untuk ini, untuk lebih mudah memahami, ini nanti Bu Erva tunjukkan video, kalian pahami dulu ya. Bu Erva mulai videonya ya Nak ya. Sudah muncul Nak? Sudah Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai kompetensi inti yang dicapai itu ini ya. Kompetensi dasar dan indikatornya ini. Oke, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, setelah mengamati video, peserta didik mampu menemukan jenis-jenis transaksi pada perusahaan jasa dengan benar. Yang kedua, setelah diskusi, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis bukti transaksi dengan cermat. Yang ketiga, setelah berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis pengaruh bukti transaksi terhadap perkiraan perusahaan jasa. Tahap pencatatan akuntansi. Yang pertama, sumber pencatatan. 2. Analisis bukti transaksi. 3. Jurnal. 4. Buku besar. Agar lebih mengerti, kita simak video ini.
ini kita akan membahas jenis-jenis bukti transaksi pada perusahaan jasa. Check it out. Selanjutnya, bukti transaksi. Bukti transaksi terbagi menjadi dua besar, yaitu internal dan eksternal. Kalau internal, bukti digunakan untuk kegiatan transaksi di dalam lingkungan perusahaan saja. Sedangkan bukti eksternal, perusahaan dengan pihak luar, ya misalnya perusahaan penyedia jasa dengan penggunanya. Berarti kan itu tidak hanya internal, tapi ada pihak eksternalnya. Nah, bukti eksternal terbagi menjadi 4, kwitansi, faktur, nota debit, nota kredit. Sedangkan bukti internal, memo, bukti kas masuk, dan bukti kas keluar. Oke, baik ya. Setelah kalian melihat video tersebut, kira-kira informasi apa ya yang didapat ya? Ya. Saya bingung kenapa faktur masuk bukti eksternal, Bu. Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira? Aja mungkin bisa jam. Saya, Bu. Ya, silakan Pak. Faktur masuk bukti eksternal karena transaksi tersebut berhubungan dengan pihak luar perusahaan, misal berhubungan dengan pembeli atau penjual. Oke, betul. Di dalam perusahaan intern itu berarti contohnya apa ya? Ada yang bisa? Silakan. Intern. Memo. Oke, betul. Memo itu adalah contoh intern. Alhamdulillah ini nampaknya anak-anak sudah mulai paham melihat video itu tadi. Agar lebih memudahkan ya. Ini nanti kan kemarin sudah Bu Erva di Classroom sudah Bu Erva upload LKPD-nya yang didiskusikan. Terus ada bahan ajarnya juga. Nah, sama kapan hari kita sudah membentuk kelompok-kelompok untuk mendiskusikan yang ada di LKPD ya. Oke, ada kan ya LKPD-nya? Ada. Jadi sebentar saya share screen dulu LKPD-nya ya. Ya, Bu. Muncul ya. Sudah. Jadi ini nanti ada soal untuk diskusi. Ini ceritanya ada sebuah salon. Kebetulan di salon ini bagian accountingnya itu kuat, sehingga pemilik salon ini mengalami kebingungan mau menganalisis transaksinya. Tugas kalian di sini itu membantu menganalisis transaksinya, ya. Untuk kelompok 1 menganalisis transaksi dokumen 1, 2, 3. Untuk yang kelompok 2 ini untuk yang kelompok 2 4, 5 sama 6, kelompok 3 7, 8, 9. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Paham ya? Tidak. Oke. Tidak paham, Bu. Oke ya, Bu Erva tutup ya yang untuk LKPD-nya ini ya. Iya, Bu. Sekarang Bu Erva break room, silakan masuk di kelompoknya masing-masing yang sudah ditentukan minggu lalu ya. Oke. Oke, silakan join di kelompok-kelompoknya yang sudah ditentukan. Silakan, Nak. Ini sudah berada di ruang utama semua. Mungkin ya, Bu. Kelompok 1 bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Bu Erva persilahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mohon izin untuk share screen gambar hasil diskusi. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang soal pertama, yakni bukti pengeluaran kas. Dapat dilihat dari gambar tersebut mempengaruhi akun kas dan beban.
beban gaji bertambah sebanyak 7.500.000 dan beban kas berkurang sebanyak 7.500.000 juga. Saudara Yonanda atau Hendra, apakah ada yang ditambahkan dari kelompok 1? Ya, mungkin ada yang bingung mungkin. Dari zona 3, ada yang menanya? Apakah ada yang ditanyakan teman-teman dari diskusi kelompok kami, hasil diskusi kelompok kami? Saya mau bertanya. Ya, silahkan. Pada soal bukti transaksi itu kan keterangannya faktur. Kenapa piutang berkurang? Kenapa bukan? Ini ya, Hilmi ya namanya. Ya, saya Alex masih Hilmi. minta absen 6. Karena kan buktinya kan bukti faktur. Lah, sedangkan faktur sendiri itu merupakan bukti transaksi penjualan ataupun pembelian secara kredit. Berarti sebelumnya kan pasti ada transaksi yang terjadi dengan secara kredit. Lah, pelanggan kita itu membayar piutang, yang akhirnya berkurangnya piutang, kasnya bertambah. Sudah. Alhamdulillah. Ini ya kayak Baik, Jelas, cukup jelas. itu sudah selesai hasil presentasi dari kelompok kami. gimana anak-anak, paham apa enggak ini? Insya Allah. Alhamdulillah paham, Bu. Insya Allah paham. Alhamdulillah paham. Kesimpulan apa sih yang kira-kira kita dapat dari ini? Transaksi perusahaan itu ada dua, internal dan eksternal. Oke, lanjut lagi, ada lagi? Contoh bukti transaksi, ada faktur, nota kontan, dan nota kredit. Oke, ada lagi? Memo juga, Bu. Benar? Memo. Terus? Dan Nota debit. nota debit. Oke, alhamdulillah ya. Jadi kesimpulan pembelajarannya hari ini itu tadi berdasarkan apa kegiatannya itu nota. Maaf, ada dua bukti ya, bukti intern sama bukti ekstern. Bukti intern berhubungan dengan di dalam perusahaan transaksinya, kalau ekstern berhubungan dengan pihak luar perusahaan ya. Kemudian contoh-contoh buktinya ada faktur, ada nota debit, nota kontan, nota kredit, ada juga namanya memo. Ya. Oke, sudah paham ya untuk pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Untuk lebih paham, nanti di LKPD tadi ada link Google Form. Kalian ketik link Google Form, kerjakan tugasnya di situ untuk nilai kalian. Ya. Untuk pertemuan berikutnya, kalian baca yang jurnal umum ya. Pesan Bu Erva, karena kondisi sekarang masih pandemi, kalau kemana-mana jangan lupa jaga jarak, pakai masker ya. Kemudian jaga kesehatan ya. Nampaknya itu saja untuk pembelajaran hari ini. Bisa ditutup dengan doanya. Silakan ketua kelas memimpin doanya, Nak. Ayo. Baik teman-teman, karena pelajaran hari ini sudah selesai, marilah kita akhiri dengan membaca doa. Dan saya ucapkan terima kasih atas semangatnya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.